Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Eko Agus Herianto. Saya biasa dipanggil Agus. Asli saya dari Tasikmalaya, tapi alhamdulillah saat ini tinggal di Jogja dan ini ke 22 tahun saya menjadi warga Jogja. Background saya saat ini saya berbisnis di bidang agrobisnis. Ada 2 perusahaan yang saya kembangkan, yaitu PT Surya Cipta Perkasa yang bergerak di bidang pupuk dan PT Royal Agro Persada yang bergerak di bidang benih. Dan yang PT Royal Agro Persada ini yang biasa dikenal dengan Royal Seed, alhamdulillah menjadi perusahaan pertama yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu. Masa kecil saya tinggal di sebuah kampung 42 kilo dari kota Tasikmalaya. Kampung itu sebuah kampung di pedalaman. Di situ hanya ada 3 rumah, jaraknya 3 kiloan dari pusat desa. Di situ rumahnya masih panggung. Saya dibesarkan oleh nenek buyut saya. Walaupun kami dalam kondisi yang pas-pasan, tapi nenek buyut saya begitu mencurahkan kasih sayangnya kepada saya. Nah, itu yang luar biasa masa kecil yang saya dapatkan. Di masa kecil itu saya sangat sedikit memiliki teman karena di kampung itu hanya ada 2 yang seusia saya. Sehingga karena kondisi yang seperti itu, kelas 4 SD saya baru bisa baca tulis. Bahkan kelas 5 SD saya bisa baru ngomong bahasa Indonesia. Kebetulan ketika kelas 4 saya diambil oleh orang tua kandung saya tinggal di kota desa di situ, sehingga saya bisa mendengarkan radio, saya bisa mulai latihan bahasa Indonesia. Nah, ketika tinggal sama nenek buyut itu, saya dilatih bagaimana untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Bahkan ketika usia 6 tahun, waktu itu saya ingin sekali memiliki layangan seperti teman-teman main saya waktu itu. Karena tidak memiliki uang, nenek saya hanya menunjukkan sebuah pohon sirsak yang ada di pinggir jurang. Beliau mengatakan itu bisa jadi uang dan itu bisa buat beli layangan. Anak 6 tahun waktu itu tidak berpikir panjang, saya naik pohon itu, saya petik, saya bisa menukarkan buah itu dengan layangan. Dan di situ saya ditertawakan rame-rame oleh pemilik, oleh pengunjung yang lain. Cuma waktu itu saya masih 6 tahun. Saya tidak merasakan apa-apa waktu itu, yang penting saya bisa membeli layangan. Nah, momen yang baik yang saya dapatkan waktu itu adalah ketika pemilik warung itu, walaupun mungkin mereka menertawakan sikap saya, karena buah yang saya bawa itu buah yang masih mentah-mentah, yang tidak bisa dikonsumsi. Tapi beliau karena kebaikannya memberikan layangan saya yang banyak sekali. Begitu bahagianya saya lari pulang ke rumah membawa layangan, itu hasil jerih payah saya. Nah, itulah pendidikan awal yang diberikan oleh nenek saya, nenek buyut saya, bagaimana supaya bisa mandiri. Nah, kemudian ketika kelas 4, saya harus berpisah dengan nenek saya, beliau yang membesarkan saya sejak kecil, jadi saya ikut beliau sejak umur 7 bulan. Karena orang tua saya waktu itu menikah muda, berbagai macam kendala, akhirnya saya harus dirawat oleh nenek buyut saya. Walaupun saya sejak lahir tidak mendapatkan ASI, beliau dengan telaten memberikan saya pengganti ASI. Dan di usia 3 tahun, saya baru bisa berjalan dengan normal layaknya orang lain. Nah, kemudian ketika saya tinggal sama orang tua saya dengan ibu saya, kebetulan bapak saya merantau untuk bekerja, jadi setiap bulan baru bisa pulang. Di situ kadang-kadang kami merasakan kesulitan, bahkan hanya untuk makan pun kami kesulitan. Suatu saat ketika kami sudah tidak bisa memiliki apapun untuk dimakan, saya diminta waktu itu kelas 5 SD, diminta oleh ibu saya untuk pinjam ke tetangga. Ada tetangga yang cukup mampu, di situ saya diminta untuk pinjam. Waktu itu kurang lebih 20.000 yang harus saya pinjam supaya kami bisa membeli beras untuk makan. Tapi yang saya dapatkan waktu itu bukan pinjaman, tapi kata-kata yang kurang menyenangkan. Jadi waktu itu tetangga saya mengatakan bahwa lunasi dulu hutang yang sebelumnya, enak saja kok mau pinjam lagi. Nah, kemudian saya pulang, saya tidak mendapatkan pinjaman itu. Kemudian sore itu
saatnya kami makan, di dapur hanya ada satu piring nasi, itu ya. Jadi saya harus makan sama adik saya. Satu piring itu tanpa lauk, kami berbagi berdua. Dan itu betul-betul menanamkan di dalam hati ini bahwa saya harus bangkit. Nah, kemudian di kelas 4 SD, kebetulan ibu saya adalah seorang pemimpi hebat. Jadi beliau itu membagi anak-anaknya harus memiliki impian, harus memiliki cita-cita yang tinggi supaya bisa merubah nasib. Nah, ibu saya memahamkan kepada saya, memberikan impian bahwa saya ya, waktu kelas 4 SD, ibu saya sebagai seorang pemimpi hebat memberikan impian kepada saya. Jadi kelas SD itu kelas 4, saya diminta untuk memiliki impian untuk menjadi insinyur pertanian waktu itu. Dan sejak itu saya sudah langsung masuk ke dalam alam bawah sadar saya bahwa suatu saat saya akan menjadi insinyur pertanian yang hebat. Dan saya akan pulang ke kampung ini membawa mobil. Nah, kemudian berjalan waktu, saya bisa menyelesaikan SMP di sana, di Tasik. Kemudian saya merantau ke kota Purwodadi untuk menempuh pendidikan SMA. Karena kalau saya tidak merantau di situ, kebanyakan teman-teman saya hanya lulus SD dan SMP. Nah, makanya karena saya memiliki impian untuk bisa merubah hidup saya, memiliki impian untuk bisa sekolah tinggi, saya memutuskan merantau. Di Purwodadi sana, saya menempati rumah yang sangat mungil di tengah kota, tapi rumah itu kecil sekali. Bawahnya masih tanah, atapnya belum ada plafonnya, dindingnya dari kayu. Nah, kemudian saya tinggal di situ. Ketika pagi saya sekolah SMA, pulang jam 1, saya sudah menyiapkan sepeda untuk kelilingan ke kampung-kampung. Saya jadi tukang kredit waktu itu. Jadi bawa tikar, bawa panci. Itu saya lakukan sampai jam 7 malam. Sampai rumah, lampu belum hidup, walaupun di tengah kota, tapi tempat yang saya tinggali belum ada PLN. Jadi kalau pulang, saya harus menyalakan lampu minyak, kemudian harus menyiapkan makan untuk makan malam. Saya tidur waktu itu masih di sehelai tikar dengan bantal yang lepet. Nah, kemudian saya bisa menyelesaikan sekolah juga di Purwodadi sampai selesai SMA. Alhamdulillah, karena memiliki motivasi yang tinggi, saya waktu itu bisa sampai ranking 2 umum. Nah, kemudian waktu itu saya juga bimbang apakah saya harus menyelesaikan kuliah atau saya mencari pekerjaan. Tapi ketika ingat impian saya yang ditanamkan oleh ibu saya bahwa saya harus menjadi seorang insinyur pertanian, saya memutuskan untuk waktu itu ikut UMPTN. Dan alhamdulillah di luar dugaan saya bisa masuk di UNS. Bingung setengah mati waktu itu karena tidak memiliki biaya, orang tua saya membantu tapi dengan kondisi yang terbatas tentunya tidak bisa memenuhi biaya dengan penuh. Nah, kemudian saya masuk kuliah di UNS untuk menyambung hidup. Saya mulai nyambi jualan apa saja, jualan sampo, sabun, ikut proyek, saya kerja juga di perkebunan. Kemudian saya juga sempat kerja di rumah makan sebagai pelayan rumah makan, dan itu semua tidak diketahui oleh teman-teman kuliah karena saya waktu itu memiliki gengsi yang tinggi. Saya ingin di depan teman-teman itu saya tidak kelihatan bahwa saya orang susah, sehingga waktu itu ketika kuliah saya menjatah diri saya harus menghabiskan itu hanya maksimal Rp1.000 satu hari. Nah, otomatis ketika pagi sarapan saya hanya menjatah diri saya Rp150. Ketika yang lain belum datang ke rumah makan, ke warung makan, saya sudah datang, jam 6 saya sudah sarapan, supaya saya bisa makan dengan tahu 1, air putih, dan nasi setengah. Nanti siang ketika ada teman-teman, saya baru bisa makan dengan cukup layak. Nah, kemudian ketika kuliah, saya sempat 2 kali dapat peringatan untuk DO. Di tengah itu ditambah lagi, bapak ibu saya memberikan kabar akhirnya mereka harus berpisah. Setelah berumah tangga 20 tahun mereka berpisah, dan waktu itu saya mencapai titik paling bawah dalam kehidupan saya.
Saya sudah tidak memiliki biaya untuk meneruskan kuliah. Bapak ibu saya berpisah, saya nggak tahu lagi bayar kos bagaimana. Saya sempat bimbang, shock kurang lebih 1 minggu waktu itu. Sampai kemudian saya menemukan satu kalimat yang itu masih saya pakai, saya ingat sampai saat ini ketika saya menghadapi masalah. Kalimat itu adalah,